Halo, selamat datang di video Mami Web. Di video kali ini Mami Web akan menjelaskan bagian utama di WordPress dan juga bagaimana cara mengubahnya agar WordPress sesuai keinginan kamu ya. Oke, langsung aja ke bagian pertama, yaitu di halaman admin atau dashboard WordPress. Setelah kamu login ke WordPress kamu melalui nama domain garis miring WP admin, kamu akan masuk ke dashboardnya dan kamu akan menemukan tampilan seperti ini. Nah, di dashboard WordPress ada beberapa menu penting yang utama yang harus kamu ketahui. Oke, seperti nomor yang pertama ada post, terus kedua ada media, yang ketiga ada page, keempat ada comment, terus ada average, terus ada plugin, ada user, ada tools, ada setting. Oke, yang pertama misalnya untuk post ini fungsinya untuk meletakkan postingan kamu. Jadi misalnya kamu ingin memasukkan artikel, membuat artikel itu melalui menu post atau postingan web kamu gitu ya. Terus media ini fungsinya untuk mengupload gambar-gambar web kamu. Jadi pas kamu buat web, kamu tidak perlu harus mengupload dari komputer kamu. Kalau sudah diupload ke media, jadi seluruh gambar web kamu sudah berada di media. Jadi nanti tinggal importnya dari media aja, nggak perlu diimport dari komputer kamu. Kemudian page, ya seperti yang kamu ketahui kalau web itu biasanya ada beberapa page atau halaman. Jadi kamu bisa menambah di menu page ini kalau membuat halaman web kamu. Terus komen ini ya kalau misalnya di postingan kamu ada komentar, nanti akan muncul komennya di menu komen semua kayak gitu. Terus average ini lebih ke arah setting tampilan web kamu, seperti misalnya settingan tema dan menu web kamu seperti apa, itu bisa disetting dari average. Kemudian plugin, nah salah satu kelebihan WordPress ya, dia mempunyai plugin ya. Plugin itu seperti aplikasi tambahan yang memudahkan kamu nanti kalau misalnya ingin menambah fitur-fitur khusus di web kamu. Misalnya seperti mau membuat kolom untuk form email. Jadi biar user yang membaca web kamu bisa mengirim email, nanti bisa hanya dibuat menggunakan plugin. Tidak perlu membuat manual menggunakan bahasa pemrograman yang rumit yang mungkin kamu juga bingung ya cara membuatnya. Jadi cukup bisa menggunakan namanya plugin gitu. Kemudian di bagian user nanti akan menampilkan daftar admin dan ataupun user lain yang kamu beri akses untuk login ke dashboard atau WP admin kamu. Kemudian tools, ini settingan tambahan. Misalnya kamu sudah contohnya salah satu settingnya seperti ini ya. Kalau misalnya kamu udah punya WordPress sebelumnya, terus ingin kamu pindahkan ke WordPress yang baru, itu bisa cukup dengan cara mengimport WordPress sebelumnya yang kamu miliki seperti itu. Kemudian di menu setting, gunanya untuk membuat pengaturan WordPress kamu seperti data-data admin web, kemudian setting fungsi-fungsi lainnya seperti itu. Ya seperti setting-setting aplikasi umumnya kayak gitu. Oke, sebelum kamu lebih lanjut mengedit atau mengcustom WordPress kamu perlu mengecek dulu yang namanya HTTPS atau sertifikat SSL di WordPress kamu. Oke, untuk lebih detailnya mungkin ini perlu dijelaskan di sesi video lain ya. Kamu juga bisa langsung mengecek panduannya dengan cara klik di sini setting SSL WordPress. Nanti akan diarahkan ke artikel cara setting SSL atau HTTPS di WordPress untuk website yang baru dibuat. Nanti akan mungkin perlu dijelaskan di video yang lain ya. Oke, kita lanjut. Kemudian bagaimana untuk mengubah mengedit WordPress sesuai keinginan? Oke, yang langkah pertama kamu harus mengganti tema dulu ya, atau mencari tema yang sesuai keinginan kamu. Caranya bagaimana? Caranya kamu masuk ke Appearance, kemudian pilih Themes, kemudian Add New. Oke. Dari dashboard WordPress kamu masuk Appearance, Themes, dan Add New. Nanti akan muncul pilihan-pilihan tema yang bisa kamu gunakan seperti itu. Kemudian kamu bisa memilih tema sesuai keinginan. Ini contohnya Mami Web memberikan di menu populer, maksudnya tema-tema yang populer digunakan. Kemudian Mami Web coba memilih jenis tema NIF gitu. Nah, setelah tema kamu temukan, klik di bagian tema, kemudian klik di install. Oke, setelah diinstal, kamu ada yang lewat berisik juga ya. Adik-adik lewat berisik. Kemudian setelah diinstal tema, kamu kembali lagi ke Average, kemudian di Themes di sebelah kiri. Nanti kamu akan menemukan tema yang sudah kamu install. Tema yang diinstal belum aktif ya, jadi kamu harus mengklik di tema lagi, kemudian nanti ada tombol Activate gitu. Kamu tinggal mengklik tombol tersebut,
kemudian nanti tema akan aktif. Nah, sejauh ini kamu sudah berhasil menginstal tema, dan jika kamu akses web kamu sudah muncul seperti ini seharusnya. Sudah muncul tampilan web dengan tema sesuai pilihan kamu tadi, gitu. Kemudian selanjutnya kamu bisa melanjutkan untuk mengimport jenis konten sesuai kebutuhan. Jadi setelah kamu menginstal tema, nanti akan banyak jenis-jenis konten. Itu artinya maksudnya sesuai dengan web kamu. Misalnya kalau kamu mau buat blog, nanti sudah ada konten blognya. Oke, kita langsung lanjut lagi ke name option. Jadi ini emang option dari temanya sendiri. Jadi kalau misalnya kamu pakai tema lain, mungkin nanti akan lain, bukan name gitu ya. Oke, sekarang masuk ke name option, kemudian go to starter site. Nah, sejauh ini kamu nanti akan diarahkan ke pilihan-pilihan konten yang bisa kamu import. Ini Mami Web memberikan contoh import blogger seperti ini. Kemudian klik di bagian bloggernya, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Blogger general plugin, kamu bisa langsung klik import saja. Setelah diklik import, nanti ada prosesnya, kemudian prosesnya selesai. Nah, sejauh ini web kamu nanti akan bisa diakses dan tampil seperti ini ya. Mami Web beri contoh, akan tampil seperti ini. Sudah, ini web kamu sudah diimport konten, ada home, ada about, ada news. Seperti ini, sudah ada kontennya. Oke. Jadi sejauh ini kamu sudah berhasil mengimport konten di web kamu, dan kamu juga bisa langsung mengecek di menu plugin, karena setelah import konten nanti dari pihak tema akan menyesuaikan plugin apa yang dibutuhkan, dan kemudian plugin tersebut akan otomatis diinstal di web kamu. Oke. Untuk video ini cukup sampai di sini dulu. Nanti kita akan lanjutkan di video berikutnya bagaimana menyesuaikan tampilannya lebih lanjut ya. Oke, terima kasih.